memiliki 22 komponen sistem. Komponen utamanya antara lain ada basket catcher yang digunakan sebagai penangkap buah berbahan dasar nilon. Ada base yang berbahan dasar iron cast digunakan sebagai tempat dari saw, claw cutter, dan expandable rod. Ketiga, ada expandable rod yang digunakan sebagai batang penumpu berbahan dasar stainless steel. Dan untuk alat pemotongnya, ada saw dan claw cutter. Keduanya berbahan dasar stainless steel. Kegunaannya untuk saw untuk memotong dahan yang keras, lalu untuk claw cutter untuk memotong dahan yang lunak. Sistem kerja dari alat ini, pertama kita menyambung expandable rod sesuai dengan tinggi batang yang diinginkan, menyesuaikan tinggi pohon yang ingin dipotong. Lalu, untuk menentukan sistem potongnya, dilihat dari sifat dahan yang akan kita potong. Jika dahan tersebut lunak, kita menggunakan sistem claw cutter. Sistem claw cutter, caranya hanya perlu menarik handle yang terhubung dengan tali, dan talinya terhubung dengan claw cutter. Terdapat cut roll yang memberikan keuntungan mekanis dan memudahkan pengguna saat menarik handle. Membagi 3 titik persebaran gaya. Force pada titik pertama berada pada gergaji, yang hasil hitungannya sebesar 231,75 Newton. Sedangkan force pada titik 2 berada pada gunting atau claw cutter, yang hasilnya 10,33 Newton dengan asumsi berat pelepah atau berat pelepah kelapa sebesar 3 kg. Sedangkan untuk force pada titik ketiga yaitu pada basket yang berisikan buah dengan asumsi buah adalah buah kelapa yang besarnya 2,5 kg. Hasil force tersebut adalah 24,525 Newton. Selain persebaran gaya, kami juga menghitung berat alat yaitu sebesar 16 kg. Dan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 1 Tahun 1978, total berat alat yang kami miliki merupakan aman untuk digunakan secara terus-menerus. Proses manufaktur untuk membuat alat kami cukup mudah dan tidak terlalu rumit. Pertama, untuk membuat expandable rod. Yang pertama dilakukan yaitu pemotongan. Pipa dipotong menjadi 4 bagian dengan masing-masing panjang 3 meter. Bahan pipa yang kami gunakan yaitu berbahan stainless steel dengan ukuran diameter 1/4 inci dan ketebalan pipa sebesar 0,8 mm. Lalu untuk menyambung rod tersebut, dilakukan pengelasan baut dan mur berukuran M16 pada masing-masing ujung pipa. Itu dilakukan proses penghalusan dengan menggunakan gerinda dengan 4 tahapan, yaitu gerinda kasar, gerinda halus, gerinda amplas, dan pemolesan dengan gerinda kain dengan bantuan langsol atau batu poles. Untuk membuat gunting gergajinya, digunakan stainless steel dengan ketebalan sebesar 2 mm. Yang pertama dilakukan yaitu pembuatan pola, yaitu membuat pola di atas kertas tebal. Pola yang telah dibuat akan digunting dan diletakkan di atas plat besi. Dilakukan proses mal agar pola dapat terlihat pada plat besi. Setelah itu, dilakukan pemotongan pada plat besi dengan mengikuti pola yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu, dilakukan proses penggabungan, yaitu menggabungkan gunting dan gergaji dengan base menggunakan teknik joint assembly. Pada bagian gunting gergaji melalui proses pengeboran, yaitu dengan menggunakan baut dan mur yang berukuran M8. Yang terakhir, untuk membuat base-nya, digunakan plat strip besi dengan ukuran panjang 5 meter, tebal 2 mm, dan lebar 5 cm. Yang pertama dilakukan pembuatan pola, yaitu membuat pola menggunakan kertas besar, yang kemudian diletakkan di atas plat strip untuk dilakukan proses mal. Setelah itu, dilakukan pemotongan untuk membentuk base sesuai pola yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, dilakukan pengecetan, yaitu proses pengecetan untuk melapisi base dengan cat besi dengan tujuan menghindari terjadinya karatan. Kondisi alat kami saat ini sudah jadi dan sudah dapat dipakai untuk claw cutter dan gergajinya itu sendiri. Namun, masih ada hal yang belum sempat kami lakukan, yaitu memasang jaring berbahan nilon, tempat di mana buah tersebut jatuh setelah dilakukannya pemotongan.